begitu kata konstitusi, diatur di konstitusi demikian dan juga di undang-undang sebagaimana juga sudah dipraktekkan, bahkan sudah beberapa kali ada putusan MK soal mengikat itu sudah jadi doktrin. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Nah, di seluruh dunia kan itu sama. Nah, bahwa keputusan itu kita tidak suka atau sore, bahwa keputusannya diambil melalui cara yang misalnya melanggar aturan atau sore lagi, sama kayak undang-undang dibuat oleh parlemen, ya kan? Banyak kita tidak suka undang-undang itu, tapi begitu sudah disahkan, ya kita harus hormati. Nah, cuma kalau undang-undang ada mekanisme untuk melawannya, upaya hukum namanya diselidiki. Jadi diselidiki itu ada dua macam, material, formil. Kalau menyangkut prosedurnya yang kita anggap tidak tepat, itu namanya uji formil, ya kan? Nah, kalau menyangkut materinya, uji material. Nah, sekarang putusan MK ini bagaimana uji formilnya bisa diuji kan? Gitu. Ini belum. Terus saya baca itu Pak Denny Indrayana berusaha uji formil, tapi tetap di MK, tetap di Mahkamah Konstitusi sendiri, ya, jeruk pakai jeruk, gitu loh. Nah, tapi kalau uji material, nah, bisa. Nah, itu yang suka saya ambil contoh itu yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama itu. Jadi ini belum pernah terjadi ya. Putusan MK yang mengubah undang-undang, lalu undang-undang, bukan putusan MK-nya, undang-undang yang sudah berubah karena putusan MK itu diuji kembali. Apa itu boleh? Jawabnya boleh. Jadi itu tidak berlaku prinsip larangan lebih sedikit, karena sejak 2003 di dalam peraturan hukum acara Mahkamah Konstitusi sudah diatur, meskipun undang-undang yang diuji sama, pasalnya sama, tapi menggunakan tolok ukur yang berbeda. Misalnya Undang-Undang Pemuda, ya, diuji dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar, ditolak oleh MK. Kemudian bulan depannya diajukan lagi oleh pemohon lain dengan menggunakan dalil yang berbeda. Undang-undang itu bukan bertentangan dengan pasal 18, tapi dengan pasal 28. Nah, itu boleh. Maka kasus itu bisa dilakukan dengan tadi yang saya bilang, jadi undang-undang yang sudah berubah itu kan jadi undang-undang baru diuji. Nah, tetapi saudara-saudara, kalaupun nanti itu dikabulkan, bisa aja dikabulkan karena dia ada hak ingkar, dia minta supaya hakimnya cuma 8. Komposisi pengambilan keputusan bisa berubah. Tapi, ya kan, aturan main mengenai pemilu ini, pemilunya sudah jalan sekarang ini. Pilpresnya sudah berlangsung, tahapannya sudah jalan, sehingga kayak pertandingan bola kaki, para pemain sudah masuk lapangan, sudah nendang-nendang tapi belum mulai. Tiba-tiba FIFA bilang ada aturan baru, pemain yang tinggi badannya di atas 170 tidak boleh main, pemain yang pendeknya di bawah 150 tidak boleh main. Padahal ada yang pendek 140, ada yang tinggi 180. Nah, ini nggak benar. Makanya putusan aturan main itu, ya, kalau prosesnya sudah jalan, pertandingan sudah dimulai, ya harus diberlakukan untuk pertandingan berikutnya. Jadi kalau nanti ada perubahan lagi undang-undang sebagaimana diajukan oleh mahasiswa itu berlakunya nanti 2029. Gitu loh. Saya berharap kita sebagai anak bangsa, mari kita memusatkan perhatian pada suksesnya pelaksanaan pemilihan umum, ya kan? Partai pesertanya sudah jelas, calon presiden dan wakil presidennya sudah jelas. Yang tidak kita suka, tolong jangan dipilih. Gitu loh, itu aja gampangnya. Nah, jadi harapannya kita fokus saja untuk pemenangan masing-masing kelompok, gitu, nggak usah saling negatif campaign, ya kan, kampanye negatif.
apalagi kampanye hitam. Jadi biar anak bangsa kita fokuslah untuk menyukseskan pemilu 2024 dengan damai dan dengan terpercaya. Nah, sepanjang menyangkut penyelenggara pemilu, kita himbau KPU, Bawaslu, DKPP bekerjalah dengan profesional, tidak berpihak. Begitu juga Mahkamah Konstitusi. Itu kita tidak mau hakim konstitusi berpolitik. Nah, jadi biarlah para hakim kita ini belajar dari putusan MK ini. Nah, kita tidak tahu bagaimana responnya. Kita tunggu besok. Yang jelas putusan MK sudah kita umumkan tadi langsung berlaku sejak ditetapkan, sehingga tidak perlu ya adanya majelis banding, karena majelis banding itu diatur di peraturan Mahkamah Konstitusi kalau sanksinya itu pemberhentian tidak hormat dari anggota. Tapi ini kan bukan dari anggota. Nah, jadi kita tafsirkan itu tidak berlaku ketentuan majelis banding itu. Bahkan kami tadi sepakat memberi rekomendasi kepada MK ke depan, sebaiknya peraturan MK ini diperbaiki. Jangan ada majelis banding, nggak perlu, ya kan? Jangan terus. Yang betul majelis banding sama dia juga. Kecuali kalau memang dia penting, nah sebaiknya diatur di undang-undang. Jangan diatur sendiri dalam MK, gitu. Nah, jadi itu saudara-saudara sebagai pengantar, silakan kalau ada yang bertanya. Prof di sini. Satu-satu dong. Yang rambut panjang dulu. 29. Ya. Mau tanya ke Prof Jimmy, itu pertimbangan hukumnya apa? Karena di tahun 2019 kalau Tidak semuanya harus dibuka. Pokoknya itu sudah kita temukan jadi alasan untuk kita memberhentikan dari ketua. Itu aja. Kalau usah terlalu detail. Ya, dan tidak perlu semuanya. Dan masyarakat juga tidak perlu tahu semuanya. Karena nggak ada gunanya juga, nanti memecah belah. Ya, kedua, ini prinsip aja, kalau aturan main mau diubah, pertandingannya itu jauh hari. So, kalau tidak itu menimbulkan ketidakpastian dan salah kayak main bola kan itu. Masa, yuk berapa tingginya? Tiba-tiba harus disuruh keluar, kalau sudah nendang bola itu nggak adil. Jadi diberlakukan untuk berikutnya. Tapi ada beberapa kasus, misalnya ya, itu keputusan mengenai sistem proporsional tertutup menjadi terbuka itu 7 hari sebelum pemungutan suara 2019. Nah, dikacau itu gara-gara itu. Nah, ada satu lagi yang kedua, ketentuan mengenai verifikasi administrasi itu 2014. Tiba-tiba keluar ketentuan baru berdasarkan putusan MK, verifikasi itu berlaku untuk semua partai termasuk partai lama. Sedangkan partai lama itu sudah menikmati aturan bahwa partai yang sudah di DPR itu tidak perlu diverifikasi lagi, maka mereka tidak awas sehingga tidak disiapkan administrasinya. Begitu putusan MK keluar, ya, ternyata nggak ada yang memenuhi syarat. Itu kejadian 2014 terjadi. Cuma, ya kan, ketua KPU-nya datang ke saya waktu itu, saya ketua DPP. Prof, bagaimana ini? Masa cuma saya mau sebut ya? Cuma satu partai yang lolos. Cuma satu partai yang lolos. Wah, jadi dia datang. Waduh, kalau pemilu pesertanya cuma satu ya bukan pemilu. Ya kan? Bukan pemilu, saya bilang itu pemilihan khusus. Ya, jadi udah ya, saya bilang diam aja, nggak usah diumumkan. Kan gara-gara putusan MK ini. Itu juga. Jadi akhirnya ditetapkan semua partai yang sudah duduk di parlemen itu lolos dan kemudian ditambah partai-partai baru. Gitu adanya. Jadi memang ada kejadian kayak gitu. Kedua, tahun 2019 soal KTP. Itu KTP itu diputuskan di sini tidak sempat mengubah peraturan KPU. Maka apa yang terjadi oleh KPU? KPU tidak sempat menggunakan persis kayak kalau sekarang masih bisa, DPR sudah. Tapi waktu putus
keputusan dibuat, DPR kan lagi reses. Kewajiban untuk konsultasi cuma 2 hari, nggak bisa. Nah, walaupun akhirnya bisa, tapi untuk kasus KTP itu 1 hari sebelumnya. Jadi KPU menempuh cara, ya udah peraturan KPU nggak usah diubah, tapi implementasinya dengan surat edaran kepada semua komisioner di daerah, gitu. Pokoknya harus pakai KTP cukup. Nah, gitu. Jadi maksudnya aturan main itu sebaiknya tahapan pemilu itu bulan sebelum dimulai. Kalau sudah mulai menimbulkan masalah, tidak pasti. Nah, apalagi untuk pilpres. Ini kalau aturan main tiba-tiba diubah tengah jalan, itu akan menimbulkan kekacauan. Nah, sekarang pilpres ini besok tanggal 8 udah pasti calonnya. Sedangkan judicial review yang mahasiswa tadi saya bilang itu kan bisa 1 bulan gitu. Ya nggak bisa lagi, nggak bisa berubah lagi. Gitu loh. Jadi tidak mungkin mengalami perubahan. Sehingga saya berharap masyarakat bisa kita jelaskan bahwa capres yang 3 itu ya sudah final. Tinggal formalitasnya oleh KPU. Sekarang bagaimana rakyat Indonesia memusatkan perhatian untuk memilih salah satu. Yang kita nggak suka jangan dipilih. Nah gitu aja. Waktu nggak banyak lagi daripada bertengkar keluar. Jadi kita fokus untuk memilih dan tidak memilih, gitu aja. Cuma sebaiknya jangan golput, gitu aja. Nah terus berapa panjang dulu ya, pendek-pendek belakangan. Oh, ada Tio ya. Dia lebih panjang dari ini. Makanya, Bro. Oh, iya. Mau bertanya soal ini, tadi ada pertanyaan soal negara kita 270 juta rakyat Indonesia punya kebebasan berpendapat, gitu kan? Nah, apalagi orang punya akademik punya kebebasan berpendapat, tapi semua pendapat itu tidak berlaku final dan mengikat. Itu pendapat pribadi. Boleh aja 1000 profesor doktor 2 kali botaknya, saking pinternya, kumpul menyatakan pendapat. Iya, tapi pendapat pribadi. Kita kan bernegara, ada mekanisme bernegara. Nah, gitu. Jadi kita harus menghormati mekanisme pengambilan keputusan bernegara. Jadi jangan terpaku pada pengamat ini, pengamat itu. Kita nggak usah marah-marah, ya pendapat namanya kan, tapi tidak mengikat. Yang mengikat itu yang kita putusin gitu. Nah jadi begitu ya. Nah yang kedua tadi soal intervensi pendidikan oh ya, jadi Hakim Anwar itu masih sebagai anggota, tapi karena dia sebagai anggota beda gitu loh. Harapan kita kepemimpinan yang baru itu bisa membangun kohesivitas. Sekarang ini 9 hakim ini tidak terlupa. Nah harapan saya sebagai kan saya berhak untuk mau menasihati junior, ya kan? Sebaiknya 9 hakim itu berdebat dari segi ide. Nah, gitu loh. Itu yang saya bilang, berdebat tentang akal sehat. Tapi jangan saling musuhan, kasak-kusuk, gitu, jangan. Nah, jadi perdebatan itu sehat tapi di dalam, jangan bawa keluar. Kalau dibawa keluar kan jadi masalah. Nah, gitu. Maka banyak yang disoalkan soal dissenting opinion Pak Saldi dan Pak Arif. Tapi udah kita bahas. Sepanjang menyangkut soal dissenting opinion, baik substansinya maupun cara keputusan diambil yang dipersoalkan dalam dissenting opinion, nah itu tidak melanggar. Termasuk ekspresi dalam pengantar, ya kan? Nah, tidak apa-apa itu masih bisa dimaafkan. Tapi statement di luar yang menjelekkan institusi, nah itu nggak bisa diterima. Ya boleh itu. Ya kan seperti tadi misalnya pakai baju hitam, ya itu kelebihan. Itu loh, maka kita katakan itu melanggar kode etik. Itu loh. Nah tapi kalau nanti hakim
Tadi kan sudah putusan pertimbangan sudah dibilang konflik kepentingan atau benturan kepentingan itu ada orang yang merasa nggak konflik kepentingan. Nah jadi soal etika ini ada soal soal rasa, sense of ethics. Kalau di suatu komunitas, suatu praktek benturan kepentingan tidak dianggap sebagai benturan kepentingan, ada masalah. Masalahnya ya itu sudah jadi kebiasaan. Nah, gitu. Nah, berarti ada masalah serius, makanya kita beri sanksi kolektif. Itu loh. Ada banyak kasus-kasus sebelumnya itu mempersoalkan benturan kepentingan. Ternyata sudah ada beberapa undang-undang sebelumnya yang seperti benturan kepentingan, tapi nggak dianggap masalah, sehingga benturan kepentingan yang terakhir ini dianggap lo kan yang dulu, gitu. Itu karena kebiasaan yang dianggap wajar, maka jadi benar padahal salah. Jadi gitu loh Pak, mudah-mudahan dengan pimpinan baru nanti ada perubahan. Jadi begitu saya sekiranya. Terus satu lagi Prof. Prof izin Diana dari CNN TV masih mau mengajar. Jadi intervensi itu tidak harus inisiatif dari tidak harus inisiatif dari interventor itu loh, tapi dia diundang untuk mengintervensi di situ karena budaya feodal ini. Jadi orang luar negeri OBS atau misalnya menyenangkan spoiling, ya kan? Kita tidak perlu menyebut siapa orangnya, tapi itu ada dalam arti ya sebenarnya sudah jadi semacam praktek juga di banyak tempat. Nah makanya dunia hakim itu harus menyendiri. Dia jangan bergaul dengan pengusaha, jangan bergaul dengan politisi. Makanya selalu saya sebut contoh itu di Jerman pusat politik itu dibanding pusat bisnis di Frankfurt dan München. Tapi semua Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Administrasi, Jaksa Agung, semuanya di kota kecil namanya Karlsruhe. Nah itu, jadi karena idealnya para penegak hukum dan keadilan itu punya komunitas sendiri, tidak bergaul dengan pengusaha, kan? Tidak bergaul dengan politikus. Nah, tapi kita ini sudah biasa gitu. Ya, cuma itu ada yang main olahraga dengan para pihak, itu kan jadi masalah. Saya sebut nama kan sudah tahu sudah semua. Nah jadi saya nggak bisa ungkapkan, tapi yang jelas kita mendapatkan temuan bahwa itu bahayanya praktek ya membahayakan independensi peradilan. Ya itu aja. Silakan ada lagi. Habis? Saya berarti Prof. Jadi putusan MK itu final dan mengikat. Tapi undang-undang yang berubah karena putusan MK itu kan undang-undang bisa direview. Nah itu contohnya tentang mahasiswa itu. Tapi review itu akan berlaku kalau berhasil untuk pemilihan umum 2029. Jadi mari kita memahami aturan main sudah selesai, sudah final. Gitu loh, aturan main ini sudah final. Jadi jangan lagi memperdebatkan aturan main. Gitu. Mari fokus untuk ke depan. Jadi undang-undang ya sudah diputus, sudah dilaksanakan implementasinya oleh KPU, ya kan? Tinggal besok mereka akan membuat keputusan tentang pengesahan capres cawapres. Itu kan? Nah, ini untuk kepastian. Jadi saya mantan ketua MK, mantan ketua DKPP, jadi saya ngerti bagaimana cara bekerjanya penyelenggara pemilu. Zaman saya DKPP itu 340 yang kena sanksi penyelenggara pemilu itu, hampir 50 lebih yang kita pecat, gitu loh. Jadi masih banyak ini kualitas dan integritas penyelenggaraan
demokrasi kita ini masih, makanya demokrasi kita kan the third largest quantitatively, secara kuantitas, tapi kualitasnya indeks demokrasi kita masih di urutan 54, jadi masih jauh. Makanya kita harus meningkatkan terus kualitas dan integritas pemilu kita, ya, kualitas dan integritas demokrasi kita gitu. Jadi sekali lagi terakhir ya, supaya semua media membantu mengarahkan publik, ya kan, tidak usah lagi mempersoalkan yang sudah-sudah, yang salah itu sudah bilang salah, aturan main sudah sah, sudah berlangsung, ya sudah, kita fokus ke depan aja, gitu saya rasa ya. Cukup. Satu lagi Prof, Pak, boleh Prof? Satu lagi boleh? Udah assalamualaikum. Oke, terakhir. Ini masih terkait dengan intervensi tadi, dan pertanyaan saya Prof. Jadi DPR itu mengawasi pemerintah. Maka kalau pemerintahnya diawasi, maka DPR itu bisa menggunakan hak-haknya. Salah satunya hak bertanya, ya kan? Nah, kemudian hak menyatakan pendapat. Yang paling hilir, yang paling keras di ujung, ya, angket. Angket itu hak penyelidikan. Nah, tapi itu bagian dari hak DPR dalam mengawasi jalannya pemerintahan, bukan jalannya MK. Jadi DPR tidak punya hak untuk menjadi pengawas pengadilan, nggak bisa. Nah, waktu saya ditanya wartawan, bagaimana Pak hak angket DPR? Wah bagus, saya bilang bagus karena sudah lama itu hak angket tidak digunakan oleh DPR. Artinya secara teoritis bagus, tapi kalau angketnya mengenai MK, ya nggak bisa. Itu bukan objek pengawasan oleh DPR. Nah boleh itu, ya. Oke? Ya enggak. Bukan undang-undang sudah ngatur MK permanen, tapi belum dibentuk. Maka MK ini hanya ad hoc. Nah, terima kasih sudah ingatkan. Jadi terima kasih saudara-saudara. Kami diberi tugas 30 hari. Alhamdulillah 2 minggu udah kelar. Jadi udah pensiun kita dari MK ini. Selanjutnya terserah kepada MK yang dalam 2 hari ke depan kita minta segera mengadakan pemilihan pimpinan, ya kan? Kita nggak ikut campur siapa jadi ketua siapa jadi wakil. Nah, mereka nanti bahas mengenai kebutuhan untuk membentuk MK permanen sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tapi yang terserah mereka siapa. Ya mungkin tidak usah kami berdua lagi, Pak Wahid jadi bisa lah. Ya barangkali cari yang lain yang kira-kira bisa menjalankan tugas untuk permanen. So kalau permanen ada juga, saya bersyukur nih ad hoc. Kalau nggak ad hoc orang gitu. Ya, jadi tanya sama ketua yang baru nanti 2 hari lagi, mau dibentuk permanen atau kapan? Lalu siapa aja? Ya, cukup ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.